Selamat berjumpa Bapak Ibu, saya Yulianus Lase, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka tahun 2025, NIM 501112613. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 07455 Humene Satwa. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan integrasi teori humanistik dalam pembelajaran pada mata kuliah Integrasi Teori dan Praktik Pembelajaran MPDR 5102. Dosen pengampu kami pada mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Rian Dwi Puspita, SSOSI MPD. Selamat menyaksikan. Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila. Teman, mari kita berdoa sesuai kepada kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan, kami memulai untuk belajar kami pada pagi hari ini. Semoga kau memberkati. Amin. Selamat pagi, silakan duduk. Kelas 5. Siap. Sedikit lagi. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami siap dan kami paham. Baik, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Bagaimana kabarnya semua? Sehat, luar biasa. Yes. Baik, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa bertemu di sini karena Tuhan sudah beri waktu dan kesempatan kepada kita sebagai umatnya. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan mata pelajaran kita yaitu matematika. Sebelum kita masuk pada topiknya, Bapak ingin cek dulu siapa yang belum hadir. Ada? Ada berapa orang ketua? 2 orang. Siapa saja? Apa alasan tadi tidak datang? Sakit. Dua-duanya sakit? Ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Yaitu pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini harus kita ingat bahwa ini yang harus kita capai. Itu tujuan pembelajaran. Minta tolong kepada Maudi, silakan baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Maudi. Ada 2 hal. Kamu wajib tahu makna pecahan. Dan kedua, nanti kita akan bekerja sama di dalam kelompok. Harus ada kolaborasi. Nah, sekarang pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas tentang pengertian bilangan pecahan. Perhatikan gambar di atas. Itu, kamu pernah lihat gambar itu? Ini gambar apa ini? Ada yang pernah makan semangka? Oke, bagus. Karena semangka itu menyehatkan. Lihat, tadinya semangka 1. Bulat ya kan? Ini gede banget. Ini kalau nggak salah 5 kilo sampai 10 kilo. Nah, semangka dibelah menjadi 2. Yang satu menjadi setengah, yang satunya menjadi setengah. Kalau dalam pecahan itu ditulis 1/2 dan 1/. Perhatikan, setiap potongan semangka menyatakan 1 dari 2 bagian atau 1/2 bagian dari semangka utuh. Nah, dengan demikian
maka bilangan pecahan itu digunakan untuk menyatakan. Ingat, bilangan pecahan itu digunakan untuk menyatakan sebagian yang diperhatikan terhadap satu bagian utuh. Tadi utuh, sekarang pecahan karena sudah dipecahan. Tadi pecah 2, dibelah ini belah 2 kan? Maka pecahan itu berarti menyatakan sebagian yang silakan dulu dicatat ini. Nesya, kalau dibagi 2, maka bagian ini berapa kalau dalam pecahan? 1 per, yang sebelah ini, tepuk salut untuk Nesya, tepuk salut. Ada yang mau bertanya dengan gambar ini? Silakan, Kalista, silakan. Tapi bagaimana kalau pertanyaan saya salah, Pak? Saya ragu-ragu. Tidak persoalan aku. Mau nanti benar, mau salah. Kalau salah nanti kita akan perbaiki. Silakan pertanyaannya. Baik, Pak. Pak, kue yang mana dibagi 2 dengan yang dibagi 4, kosongan yang mana yang lebih besar? Pertanyaan yang luar biasa. Tepuk salut buat Kalista dulu. Tepuk salut. Jadi pertanyaannya begini. Mana yang lebih besar, potongan kue yang dibagi 2 atau yang dibagi 4? Ada yang mau menjawab, teman-teman? Silakan, Marvel. Potongan yang dibagi 2, betul apa tidak? Tepuk gujok. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good. Jadi yang paling besar Kalista adalah potongan yang dibagi 2. Kita lanjut. Ini adalah gambar bunga. Pernah kamu lihat bunga? Coba kita hitung berapa bunganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 ini coba perhatikan. Ada bunga yang sudah mekar, ada yang masih belum. Yang sudah mekar berapa? 3. 1, 2, 3. Kalau dalam bentuk pecahan, bunga ini dinyatakan dengan ini. 3 per 8. Artinya apa? Ada 3 bunga yang mekar dari 8. Banyak bunga mawar yang mekar dari keseluruhan dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 3 per 8 untuk menyatakan sebagian yang diperhatikan terhadap keseluruhan. Coba ditulis dulu yang di bawah ini. Nah, sekarang sudah ditulis. Boleh Bapak bertanya? Oke, Putri. Bapak mau bertanya. Putri, di sini ada 8 bunga. Tadi, bunga yang mekar adalah 3. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau 5 bunga yang mekar, kalau dinyatakan dalam pecahan, berapa jawabannya? 5 per, tepuk salut. Salut, luar biasa. Berarti di sini Putri sudah memahami bentuk pecah. Di dalam pecahan ada yang disebut pembilang, ada juga yang disebut pembilang selalu ada di A dan penyebut selalu di bawah. Nah, berarti angka 3 di sini adalah sebagai dan angka 8 sebagai seterusnya. Kita lihat video. Mau melihat video? Video ini tentang pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak dengan baik. Baik. Kamu sudah menyaksikan videonya?
Tentang apa? Ada yang mau menyampaikan pendapat tentang video itu? Oh, silakan Antonio. Bagus. Tepuk gujob. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Good. Betul sekali. Pizza, tentang pizza, yang ada pizza yang utuh, ada yang sudah dibagi dua, dan ada yang dibagi am. Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Coba perhatikan, ada 4 gambar di atas, ada semangka, ada apel, ada mangga, dan ada kue ulang tahun. Nah, sekarang kamu boleh membentuk kelompok, dan masing-masing kelompok nanti akan Bapak beri satu gambar, dan gambar ini kamu cuma potong-potong sesuai dengan keinginanmu, tapi sama besar. Sama besar ya. Boleh potong 2 atau berapapun yang kamu suka, lalu nanti kamu akan menuliskan hasilnya di depan. Silakan. Kamu di sana, kamu di sana. Geser. Mejanya. Ya, ayo. Bagus, kasih sini. Oke, baik. Silakan ambil kursinya, duduk. Sekarang dirembukan. Silakan, kalian mau bagi berapa ini? Paham soal ini? Kamu tahu ya? Kamu, Pak Leo? Oke, silakan. Di sini ada gunting, di sini ada belum. Nah, sekarang rencana kalian mau bagi berapa ini? Bagi 5. Oke, silakan bagi 5. Kalau nanti dibagi 5, kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka hasilnya berapa? 1/5. Oke, baik, silakan dibagi. Boleh juga dengan menggunakan ini. Sebentar. Ini kue ulang tahun. Oke, kalian rencananya mau bagi berapa? 4. Bagi 4. Sekarang kalau bagi 4, kalau dinyatakan di dalam pecahan berapa itu? 1/4. Oke, nanti kita tulis depan. Silakan. Apa? 3. Oh, bagi 3. Kalau bagi 3, kalau dinyatakan dalam pecahan berapa? 1/3. Oke. Kamu bisa paham? Kamu paham? Kamu paham? Nanti setelah bagi 3, nah, misalnya kan gini, ini satu bagian, ya dipotong aja kayak gini. Ini kan? 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Coba. 1. Silakan. Tulis di sini kue dibagi 2, maka hasilnya 1/2. Kue dibagi 2, hasilnya 1/2. Tunggu. Bapak turunkan dulu. Yuk, tulis di sini kelompok 1, kue dibagi 2, hasilnya apel dibagi 2, hasilnya 1/5. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok-kelompok ini sudah paham tentang pembagian atau pecahan ya. Luar biasa. Sekarang kita lanjut ke... Oke, sebelum kita lanjut, kita buat dulu satu lagu, boleh? Naik delman, silakan berdiri semua. Pada hari Minggu 3, ikut gerakan ya. 3, 2, ya. Pada hari Minggu ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di belakang, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya.
tuk, tik tak, tik tuk, tik tak, tik tuk, tik tak, tik tuk, tuk, tik tak, tik tuk, tik tak, tik tuk. Kita lanjutkan. Sekarang ada kegiatan lagi, tapi ada yang berbeda. Nanti kita ada kerja dalam kelompok dan kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan. Sekarang kita bermain di kelompok. Ini ada pertanyaan di depan. Coba perhatikan. Ibu memotong pizza menjadi 8 bagian. Jika Ani makan 2 potong maksudnya, dan Budi makan 3 potong, pertanyaannya, berapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh mereka berdua? Nah, untuk menjawab itu, kalian memecahkan masalah dengan berdiskusi di dalam kelompok. Ini lembar kertas kerjanya bagian. Nah, berarti pizzanya ada 8. Sekarang jika Ani makan 2 potong, ya kan? Berarti tinggal berapa lagi? 6, oke. Dan Budi makan 3 potong. Ada berapa lagi? Iya. Yang pertama dimakan Ani 2, ya kan? Kemudian si Budi makan berapa? 3. Berapa yang sudah dimakan? 5. Berarti sisanya? Berarti kalau ya, ini sekarang ditulis nama kelompoknya. Apa nama kelompok kalian? Oke. Wow, keren. Sudah bisa ya. Sekarang si ada yang perlu ditanya enggak? Udah paham? Oke, setelah dimakan adalah 5/8 dan sisanya 3/8 itu ya. Nah, lanjut ya, silakan. 2 ditambah 3, 5. 5/8. Itu yang sudah dimakan. Sisanya dari 8. Berarti kalau dipecahkan, kalau 3/8, sisanya 3 maka dengan demikian sisa pizza yang belum dimakan adalah 3/8. Oke, baik. Kita buat lagi ya. Ini apa ini? Baca nih. Ibu memotong pizza. Oke, silakan lanjut. Cepat karena waktu kita tidak banyak. Menjadi apa lagi ya? Ini adalah suatu masalah. Ada 8 pizza. Baik, sekarang kita masuk bagian presentasi kelompok. Untuk kesepakatan, kita presentasinya dari kelompok mana? Apakah kelompok 1, 2, 3, 4 atau kelompok 1 ya? Oke, silakan. Kita beri kesempatan kepada teman-teman kelompok 1. Oke, nanti kita tutup sebentar ini. Silakan. Hai. Kami akan memperkenalkan nama saya Sirpanya Bea. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan, ayo. Mulai. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Pada kelompok 4. Boleh saya ambil. Silakan kembali ke tempat. Baik, luar biasa ya, anak-anak Bapak di sini. Tadi ada masalah atau cerita, persoalan
Yaitu ibu memotong pizza sebanyak berapa tadi? Berapa? 8. Kemudian Ani makan 2. Kemudian Budi makan 3. Yang sudah dimakan berapa jadi? 5. 5 dari 8. Karena itu kalau dibawa dalam bentuk pecahan, yang sudah dimakan itu 5 per 8. Sedangkan sisanya adalah 3 per 8. 12. Apakah Bapak terlalu cepat atau sudah bisa dipahami nih? Bisa? Tidak terlalu cepat? Oke, baik. Nanti kalau terlalu cepat bilang ya. Setuju? Oke. 1 per 2 dikurang. Bisa langsung kita kurang ini. Silakan Anton. Karena penyebutnya berbeda betul. Tepuk salut dulu buat Anton. Tepuk salut. Salut. Kalaupun tadinya mau misalkan salah, itu tidak persoalan. Kenapa ragu-ragu kalian? Bapak tanya sekali lagi, boleh? 1 per 12 dikurang 5 per 12. Maaf, 1 per 2 dikurang 5 per 12. Bisa langsung kita lakukan pengurangan? Kenapa tidak? Berbeda penyebutnya betul sekali. Karena penyebutnya sudah? Ayo, Mario, Otomosi. Ayo, fokus. Tepuk fokus. Oke, fokus ya, boleh? 6 masuk bagian akhir kegiatan kita. Kita berefleksi dulu ya, boleh? Di sini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Tuliskan refleksi pribadi. Bagian mana dari pelajaran hari ini yang paling kalian sukai? Dan kapan Anda menggunakan pecahan dalam kehidupan keluarga? Ini Bapak bagi kertas stick note. Jangan salah menulis, tulis di depannya. Karena di belakangnya ada lem. Nanti tempelkan di depan. Bagus. Tapi ya. Istirahat. Apa? Ya, apa? Bagian mana dari pelajaran hari ini yang paling kamu sukai dan kapan Anda menggunakan pecahan dalam kehidupan di rumah? Silakan. Si Evelyn sudah, Marvel sudah, Setiawati 1 orang. Ayo, depan. Silakan baca yang ini. Lihat teman, besar suaranya. 1. Lahan pecahan berpenyebut sama. 2. Saat ada makanan yang tidak bisa dibagi. Oke, terima kasih. Yang pertanyaan pertama bagian mana? Ada umpan balik. Baik, sekarang anak-anak Bapak sekalian, Bapak lihat kamu hari ini sungguh luar biasa, berani, dan bisa ditegur seperti Mario dan si Restu. Kamu berani, kamu bisa mengungkapkan pendapat, kamu bisa bekerja sama di dalam tim, dan Bapak harap ini tetap dilestarikan, dilakukan, supaya pengetahuan kita semakin baik. Sekarang kita akan merangkum pembelajaran hari ini. Ada yang mau merangkumnya? Silakan. Berdiri, silakan berdiri. Pecahan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Pecahan bisa dijumlahkan bila penyebutnya sama. Bagus. Pecahan yang penyebut berbeda bisa dijumlahkan bila penyebutnya. Sekarang terakhir, Bapak mau beri tugas di rumah. Ini ya, kamu kerjakan di rumah. Ada yang mau bertanya? Mario ada pertanyaan?
Atau ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Baik, tidak ada. Sekarang kita akan tutup. Kita akan berdoa dipimpin oleh Jevanya. Silakan. Terima kasih Jevanya, luar biasa. Dan anak-anak kami, kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi semuanya.